Halo, assalamualaikum sahabat Sikons. Apa kabar nih semuanya? Semoga selalu diberikan kesehatan ya. Jadi hari ini kita akan berangkat menuju ke Bekasi. Di Bekasi nanti kita akan melakukan handover di salah satu rumah idaman klien kami. Penasaran nggak sih seperti apa nanti proses handovernya? Langsung aja yuk kita gaskan. Akhirnya kita sudah sampai juga nih di rumah idaman kliennya yang tadi kita sudah berangkat dari Bogor dan sekarang kita sudah sampai di rumah mewah ini. Rumah ini dibangun dengan konsep modern tropis dengan luas bangunan 272 meter persegi dan di atas lahan 242 meter persegi. Nah, nanti kita bakal telusuri juga ya teman-teman, bagaimana keindahan dan luasnya nih rumah idaman ini. Tapi sebelum itu, kita bakal cek dulu dari fasadnya. Untuk fasad di sini kita pakai kayu ulin untuk secondary skinnya, dan di sebelah sininya nih untuk fasad utama kita pakai conwood. Lalu ke pinggirnya kita pakai dinding kamprot dan di sini sudah dilapisi dengan batu andesit. Nah guys, jadi karena kita pakai modern tropis, di sini tuh dari fasad aja udah kelihatan ya bagaimana nuansa-nuansa alamnya, karena di ujung juga kita sudah kasih taman-taman kecil. Oke, jadi karena kita pakai modern tropis, nantinya fasad di depan ini antara kayu ulin atau conwood bakal menjadi lebih estetik. Kenapa? Karena nanti secondary scene-nya karena sering kena matahari bakal ada campuran-campuran cahaya yang bakal menyatu dengan kayunya. Dan itu juga yang menjadikan rumah ini bakal menjadi modern tropis banget nantinya. Rumah ini tuh merupakan bentuk renovasi total dari request klien. Asalnya, rumah ini tuh mempunyai 2 kafling. Kita bisa lihat juga ya, di sini kan carportnya gede banget nih. Bisa sampai kayaknya sih 2-4 mobil ya masuk di sini. Dan mungkin karena klien tuh nyaman ya dengan lingkungan di sini, jadi klien tuh request kalau pengen bangun rumahnya dan renovasi total, dihancurkan dari yang sebelumnya sampai menjadi rumah mewah seperti ini. Setelah ini kita bakal menelusuri rumahnya dan kita bakal bertanya tentang rumah idaman ini kepada site supervisor yang sudah berhasil membangun rumah ini. Langsung aja yuk kita gaskan. Halo Mas Ali, apa kabar nih? Baik Pak. Gimana nih Mas? Rumahnya ya, alhamdulillah sudah terbangun juga. Alhamdulillah Pak, ini rumah udah tahap selesai. Alhamdulillah sih aman Pak untuk keseluruhannya. Gimana sih Mas caranya ngebangun rumah sebesar ini bisa dikatakan ini hampir sempurna banget ya, walaupun kan emang ada beberapa kendala-kendala ya. Nah, boleh diceritain nggak Mas gimana kendalanya pada saat membangun rumah ini? Baik Pak, untuk kendala ini di rumah padat penduduk ya Pak. Mungkin salah satunya kita harus sosialisasi kepada tetangga untuk itu Pak, secara keamanan, untuk safety saat pembangunan agar tidak mengganggu ke rumah tetangga. Mungkin lebih diperhatikan lagi Pak untuk safety, keamanan dan sosialisasi Pak. Oke Mas, berarti emang ada beberapa hal yang harus kita utamakan ya kalau misalnya kita bangun rumah. Contohnya sosialisasi dan juga keamanan yang pasti ya kepada penduduk sekitar juga, karena kan kita ngebangun rumah bukan di lahan yang luas banget gitu kan, karena kan ada di sebelah kanan kirinya pasti ada rumah kan. Nah yang kayak gitu teman-teman, kita tuh jadi nggak mau ya kalau misalnya ada intrik-intrik dengan tetangga gitu kan, yang mana kita tuh harus bersosialisasi dan kita harus saling kerjasama lah saat membangun rumah ini. Nah Mas Ali, sebenarnya rumah ini tuh punya berapa kamar sih? Boleh diceritain nggak Mas rumah ini? Baik Pak, untuk kamar ada 4. Ada kamar tamu, kamar utama, terus 2 kamar anak. Nah, untuk saat ini kita ada di ruang makan Pak dan dapur bersih. Dan di sana ada ruang keluarga dan dapur kotor serta ada musola. Boleh nggak sih Mas kita telusuri rumah ini ya? Sambil sama Mas Ali nanti kita ceritain dikit-dikit ya tentang rumah ini. Baik. Ayo sahabat Sikons, kita telusuri ya jalan-jalan di rumah idaman ini.
Nah, ini berarti ruang keluarga ya Mas Ali ya? Baik, betul Pak. Di ruang keluarga ini kita pakai apa aja sih Mas materialnya? Di sini kita ada batu alam Pak, Oke. batu alam andesit. Terus untuk tembok kita pakai acian MU dan finishing cat warna grey Pak. Oh iya, terus ini di atapnya kita pakai drop ceiling juga ya? Iya Pak, betul Pak. Ada Oke, drop oke, ceiling untuk atapnya menggunakan gypsum, ada drop ceilingnya Pak. Mas Ali, saya lihat-lihat itu tapi menarik banget ya. Pintunya tuh tinggi-tinggi banget. Itu emang request klien? Ya, request dari owner, Wow. mintanya tinggi Pak. Oke. Nah, di sini ada apa sih Mas Ali? Di sini kita menuju ruang dapur kotor dan ada gudang Pak. Oke. Nah, ini gudang, Oh iya, gudang di sini. terus ini nanti area dapur kotor Pak. Dapur kotor ini ada pembuangan wastafel nanti buat cuci piring. Ini ada air bersihnya nanti Pak. Oke. Oh, tadi di sebelah ini ada ini ya, musola ya itu ya? Musola Pak, iya Pak, betul Pak. Oke. Ya. Oke. Sekarang dari ruang keluarga kita balik lagi ke ruang makannya di sini. Ya, ini ruang makan, nanti area dapur bersih juga. Oh, ada Nanti dapur bersih satu- sini. Iya, dapur bersih. Dan juga di sini nanti ada taman-taman ya. Iya Pak, ada taman. Nah ini bagusnya kita udaranya Iya. Pakai masuk. open plan ya. kan ya. Nah, teman-teman, jadi di ruang makan ini kita sengaja buat konsep dengan open plan karena suasana di sini kebetulan sejuk banget. Kenapa begitu? Karena kita menyesuaikan nih. Kebetulan kan emang cuaca di sini kan tropis ya. Dan cuaca di Indonesia sih lebih tepatnya tropis, dan kita nggak mau kalau misalnya rumah-rumah itu kalau pakai konsep tropis cuman agak tertutup gitu. Dan baiknya di kayak gini nih. Jadi supaya kita pas makan ya keluarga pun enak ya, ada sejuk-sejuk gitu ya Mas ya. betul. Dan cahaya pun juga dapat. Iya bener. Keren Mas Ali, mantap. Nah, di lantai 2 ada apa sih Mas Ali? Nah, kita ke lantai 2 itu ada kamar anak dan kamar utama Pak. Boleh sambil lihat-lihat ya Mas Ali? Baik, siap. Tapi bentar Mas Ali, ini di tangga tuh boleh jelasin dulu nggak? Apa aja sih kita pakainya di sini? Di sini kita sama Pak kayak di Batu ruang alam keluarga. juga ya? Ada batu andesit, kita finish coating. Oke. Sama mungkin tangganya pakai railing kaca. Oke. Terus ada lampu LED stripnya juga Pak untuk tangganya. Itu Pak. Kita di floornya pakai apa sih ini? Ini granitnya pakai roman Pak. Oh, roman. Ih, keren juga ya. Mantap. Roman yang tipe seperti kayu Pak. Iya. Motif kayu. Mantap. Kamar anak Pak. Oh, ini kamar anak. Ya kamar anak. Terus ada kamar mandinya. Kamar mandi dalam. Nah, ini ada kamar anak Pak. Cukup luas sih Pak. Bener. Luas banget ini Mas Ali. Iya. Nyaman banget, asli. Kalau tidur di sini nyaman banget. Soalnya kebetulan, nah, di sini tuh sangat enak banget sahabat Sikons, karena dari kamar langsung bisa ke yang sejuk-sejuk lagi ya. Emang karena konsep modern terapis kali ya? Iya betul Pak. Ini di sini bisa dikasih tanaman, ya, tanaman kering Pak, pakai pot nanti. Oh Di iya sini, ya. bener. Sebenarnya tadi saya udah jalan-jalan sih ke lantai 3 ya. Cuman yang baru saya lihat tuh di lantai 3 doang kan, yang udah ada tanaman Iya keringnya. betul. Nanti kita lihat juga sahabat Sikon ke lantai 3 di rooftopnya. Tapi di sini kita bisa tahu juga ya, nanti di sebelah kamar tuh udah disediakan untuk taman-taman kecilnya biar makin sejuk ya, karena di atas juga udah dikasih lapisan-lapisan. Oh, itu berarti pakai yang kacanya kaca temper berarti ya? Iya Pak. Di sini kamar anak juga? Iya Oh, sama Pak. Ya ini nanti bisa berinteraksi Oh iya. dari sini Pak, dari belakang. Gak beda jauh berarti ya? Iya. Itu sahabat Sikon. Nah, kamar utamanya di mana sih Mas? Kamar utama sana Pak. Jadi Pak kita menuju kamar utama ya Pak. Gas. Nah, ini kamar utama lebih luas lagi Pak. Iya bener. Luas lagi. Wah, bener. Terus ini ada jendela aluminium, pintu aluminium untuk udara ya Pak. Oke. Terus kalau kita kan rumahnya menghadap ke sinar matahari ya Pak. Iya. Nah, kita kasih itu Pak, kisi-kisi agar tidak terlalu panas juga. Iya. Jadi udara tetap masuk gitu Pak. Oh iya. Jadi enak juga ya di kamarnya tuh, kamar utama lagi. Di depannya tuh karena menghadap langsung pas pagi-pagi kan, ada matahari,
kita dipakaikan pakai sun shading ya. Ya, betul. Ini sun shadingnya tuh tadi yang kita udah jelaskan ya teman-teman waktu di bawah. Ini sun shadingnya tuh pakai kayu ulin. Bener nggak Mas Ali? Betul. Tuh. Bener. Jadi emang kita bukan cuma estetik ya teman-teman, tapi kita memikirkan juga bagaimana rumah ini bisa terbangun dengan nyaman dan tenang pastinya. Oke Mas Ali, kita lanjut lagi. Oh tapi itu di ujung ada kamar lagi ya? Oh itu mah ruang, kayaknya ruang servis ya? Ruang servis Pak, ya betul. Oke. Untuk tempat cuci baju gitu Pak, jemur ya. Oh tadi yang dari bawah itu ya? Ya betul. Tembusnya langsung ke sini? Ya. Oke mantap. Nah Mas Ali ini bagus juga ya. Ya. Kita bisa lihat nih, kalau misalnya keluar kamar langsung ada lampu-lampu kayak gini. Iya, betul, Mantap Pak. amat nih. Ya. Ini lampunya kalau boleh tahu apa sih Mas materialnya? Ini lampu gantung jenis kristal ombak. Kristal ombak Pak. Oh berarti lampu-lampu gantung kayak yang kristal berlian kayak gitu kelihatannya dari bawah ya Mas? Iya betul Pak. Oke. Saat dinyalakan malam hari. Wih, cakep. Di lantai 3 ada rooftop ya Mas Ali Ya ya? betul, ada rooftop tempat santai. Boleh kita ke sana? Ya, mari Pak. Ini kita menuju rooftop Pak. Nah, rooftop untuk tempat santai Pak. Oke. Santai-santai. Oh yang tadi udah ada ininya yang udah ada tanamannya itu ya? Betul Pak. Wih, ya bener. Untuk rooftopnya, tempat santainya. Ini ada tempat duduk dari beton Pak. Oke. Ada tanaman. Mungkin nanti di sini ada sofa-sofa Pak. Oke. Dari ownernya. Sebenarnya ini dipakai buat meja biliar masih oke ya? Ya betul Pak. Masih oke sih, ada sofa, meja biliar. Wih, bisa, asik Pak. banget ini. Dan juga nggak lupa karena kayaknya klien sukanya kaca-kaca ya. Jadi Iya, semuanya betul. dikaca-kacain Iya. ya. Sampai railing di atas pun pakai kaca. Tapi ini aman Mas Ali. Aman Pak, aman. Asal jangan didorong-dorong banget aja ya. Ya siap. Oh ini pakai membran ya? Ya betul, Si kita atap ininya ya. waterproofingnya pakai membran Pak, membran bakar. Untuk atapnya ini berarti kita pakai PVC ya? Ya Kalau di atas. PVC Pak. Oke. PVC untuk jarak rangkanya kita di 15 Pak, karena takut menguai Pak kalau Oh, PVC. iya, bener. Karena ini di eksterior Pak. Benar. Karena emang eksterior ini kadang tricky juga ya Mas ya? Iya betul. Jadi karena panas cuacanya. Benar. Dan nggak lupa di sini ada anti petir ya Mas ya? Ya, ada penangkal petir, betul Pak. Betul sekali, gitu sahabat Sikons ya. Jadi rumah ini tuh sudah direncanakan dan dibangun semaksimal mungkin ya, walaupun emang pasti ada kendala-kendala pada saat pembangunan. Tapi Mas Ali ini sebagai site supervisornya berhasil untuk membangun rumah idaman ini. Semoga kalian juga bisa tenang dan nyaman pada saat tinggal di rumah ini. Dan ini tuh adalah proyek Mas Ali yang kedua ya Mas ya? Ya, betul, kedua. Yang pertama sukses dengan sempurna, nilainya 95 waktu itu. Sekarang karena saya bukan penilai ya, tapi saya ini yakin ini bisa di atas 95. Baik. Karena kesempurnaan hanya milik Allah, teman-teman. Sampai bertemu di Malang ya Mas Ali ya. Baik, siap. Sehat-sehat selalu, sekeluarga terima pokoknya. kasih. Dan semoga nanti para pekerja juga bisa bekerja sama dengan baik dengan Mas Ali. Bersama Sikons, Jadi lebih tenang. Berawal dari ceritan gambar, kemudian berkembang menjadi desain hingga akhirnya berdiri nyata menjadi hunian yang indah. Setelah kurang lebih setahun proses berjalan, kini kami serahkan hasil kerja keras kami kepada pemilik dan keluarganya. Perasaan bangga dan syukur memenuhi sanubari kami. Berbagai pengalaman mewarnai proses kami. Pelajaran berharga pun kami dapatkan. Ini bukanlah akhir, melainkan menjadi kesempatan baru untuk kami. Kesempatan untuk semakin berkembang supaya kami bisa menghadirkan ketenangan di tempat lain. Kami ingin selalu menyebarkan ketenangan dalam membangun rumah. Semoga kelak kami dapat membersamai kalian, karena bersama Sikons jadi lebih tenang.